Halo semua, selamat datang kembali di channel Ligma Military Technology. Kita sudah membahas beragam jenis persenjataan yang digunakan oleh TNI, mulai dari pistol, senapan serbu, senapan mesin, artileri, hingga pesawat tempur dan kapal perang. Pada episode mendatang, kita akan mengulas senjata anti-tank yang digunakan oleh TNI. Namun kali ini, kita sejenak akan intermezzo dengan membahas film. Kita akan membahas senjata-senjata fiktif di dalam film. Meskipun fiktif, ternyata di dalamnya terdapat senjata asli. Dalam pembuatan film, memang sering digunakan senjata asli. Namun, yang ditembakkan adalah peluru hampa atau blank ammunition. Sehingga, senjata hanya mengeluarkan api dan suara, namun tidak menembakkan apapun. Dengan kecanggihan teknologi, efek tembakan memang bisa ditiru dengan special effect komputer. Sebagai contoh, dalam pembuatannya, film The Raid menggunakan senjata airsoft gun. Kemudian, kilatan api, asap, dan selongsong peluru ditambahkan dengan CGI. Tetapi, pembuatan film Hollywood sebagian besar menggunakan senjata asli, karena tetap lebih realistis, terutama hentakan recoil dan selongsong peluru yang terlempar. Demikian juga dengan film-film fiksi ilmiah. Meskipun senjata-senjata futuristik dalam film tersebut fiktif dan tidak ada di dunia nyata, namun properti film untuk senjata tersebut di dalamnya terdapat senjata asli. Senjata asli tersebut kemudian dibalut dengan casing yang berbentuk futuristik. Inilah isi dari senjata-senjata fiktif di dalam film. Kita mulai dari film legendaris Star Wars. Meskipun terkesan futuristik, setting film Star Wars sesungguhnya adalah pada zaman dahulu kala, bagaimana tertulis di setiap intro filmnya, A Long Time Ago in a Galaxy Far Far Away. Dalam film Star Wars, mulai dari trilogi originalnya yaitu episode 4, 5, dan 6, kemudian trilogi prequelnya yaitu episode 1, 2, dan 3, serta trilogi sequelnya yaitu episode 7, 8, dan 9, sangat banyak jenis senjata yang digunakan. Senjata dalam film Star Wars terlihat seperti senjata laser yang ketika menembak tanpa recoil, tanpa asap, dan tanpa selongsong peluru. Tentu saja, sinar laser yang ditembakkan adalah hasil dari special effect film. Tetapi, dalam pembuatannya, Star Wars menggunakan senjata api sungguhan yang didandani dengan bentuk yang futuristik. Beberapa jenis senjata dalam film Star Wars adalah sebagai berikut. Pistol yang digunakan oleh Putri Leia dalam episode 4 di dalam film disebut sebagai Drarian Defense Conglomerate Defender atau DDC Defender Blaster Pistol. Pistol yang digunakan sebagai DDC Defender tersebut adalah pistol untuk olahraga menembak, yaitu Vostok Margolin kaliber 22. Pasukan Rebels yang menghadapi Stormtroopers menggunakan senjata yang bernama Blastech DH-17. Senjata yang disulap menjadi Blastech DH-17 adalah submachine gun buatan Inggris, yaitu Sterling L2A3. Senjata Sterling ini dipasangi moncong yang mengerucut dan aksesoris seperti teleskop di bagian atasnya. Sterling L2A3 juga dipakai menjadi senjata pasukan Stormtroopers dengan bentuk yang berbeda. Senjata untuk Stormtroopers ini bernama Blastech E11 Blaster Rifle. Pistol yang digunakan oleh Han Solo di dalam film bernama Blastech DL44 Heavy Blaster Pistol. Pistol ini sebenarnya adalah pistol Mauser C96 yang dimoncongnya diberi tambahan seperti corong dan di samping kanan dipasangi teleskop pembidik. Selain pistol dan submachine gun, senjata di film Star Wars juga menggunakan senapan mesin. Senapan mesin yang digunakan sebagian besar adalah senapan mesin era Perang Dunia Kedua. Semisal, senapan mesin MG34 diubah menjadi DLT-19 Heavy Blaster Rifle. Senapan mesin Lewis menjadi T21 Light Repeating Blaster. Dan MG15 menjadi RT-97C Heavy Blaster Rifle. Namun, untuk senapan mesin ini, yang digunakan di dalam pembuatan film bukan senjata asli, melainkan hanya properti dari plastik yang bentuknya meniru senjata di atas, kemudian diberi aksesori tambahan. Selain senjata api, properti pada film Star Wars juga menggunakan senjata pneumatik atau senjata angin. Senjata yang digunakan oleh pasukan Naboo disebut sebagai Dead Arms S5 Heavy Blaster Pistol. Aslinya, senjata ini adalah pistol angin Feinwerkbau C55 Airgun. Selain itu, digunakan juga senjata angin Walther LPM-1 Airgun yang disulap menjadi Naboo Blaster. Dalam film Starship Troopers, senjata standar yang digunakan oleh pasukan Mobile Infantry untuk menghadapi serangga alien adalah senjata yang dibuat oleh perusahaan senjata Morita. Beberapa variannya adalah Morita MK1 Rifle,
Morita MK1 Carbine, dan Morita Sniper Rifle. Senjata Morita ini ternyata di dalamnya adalah senapan Ruger Mini 14 versi otomatis atau disebut juga AC556 dan shotgun Ithaca 37. Senapan Ruger ini dihilangkan popor dan bodi kayunya, kemudian dibungkus dengan casing plastik dengan bentuk yang futuristik. Selain itu, konfigurasinya diubah menjadi bullpup. Tak lupa, magasin senjata juga dibalut dengan casing plastik. Sedangkan shotgun Ithaca 37 dipasang di bawah laras. Shotgun ini juga dihilangkan popornya. Dalam film Avatar, senjata yang digunakan marinir yang bertugas di Pandora dibuat oleh perusahaan yang bernama Matanza Arms. Ada beberapa jenis senjata yang digunakan dalam film. Senjata yang digunakan sebagai door gun pada pesawat SA-2 di dalam film bernama AVR-30. Di dalamnya adalah senapan mesin M60. Meskipun dibungkus casing plastik, bentuk M60 masih terlihat cukup jelas. Di dalam film, ukuran senjata ini cukup besar dibandingkan ukuran manusia. Senjata ini sesuai dipegang oleh makhluk Na'vi atau avatar Jack Sully. Sedangkan senjata perorangan dari pasukan marinir manusia menggunakan senjata yang bernama GS-221 Base Carbine Unit atau BCU Modular Rifle. Senjata yang tampak canggih ini ternyata di dalamnya adalah senapan Ruger Mini 14, sama dengan yang digunakan dalam film Starship Troopers. This is an M41A pulse rifle, 10mm. Dalam film Aliens tahun 1986, pasukan dari US Colonial Marine atau USCM dipersenjatai dengan senjata yang disebut sebagai M41A Pulse Rifle. Senjata ini diceritakan memakai amunisi kaliber 10 mm tanpa selongsong dengan kapasitas magasin 99 butir, dilengkapi dengan pelontar granat 30 mm. Namun, senjata yang digunakan di dalamnya adalah submachine gun Thompson M1A1. Sebagai pelontar granatnya adalah shotgun Remington 870 yang larasnya dipendekkan. Kemudian, handguardnya menggunakan handguard dari shotgun Franchi Spas 12. Selain M41A sebagai senjata standar, USCM menggunakan senjata berat yang bernama M56 Smart Gun. Senjata asli yang digunakan untuk M56 Smart Gun ini adalah senapan mesin MG42. Untuk memoles MG42 menjadi M56, digunakan berbagai komponen termasuk komponen dari sepeda motor. Di antaranya, diambil dari stang sepeda motor Husky Magura 360 dan pijakan kaki dari motor Kawasaki AR125. Bersetting tahun 2077, Oblivion bercerita tentang bumi pasca peperangan besar dengan alien. Tokoh Jack Harper berpatroli memperbaiki drone dari gangguan alien yang disebut sebagai scavenger. Namun belakangan terkuak bahwa scavenger sebenarnya adalah manusia, dan Jack Harper justru adalah manusia hasil cloning yang dilakukan oleh alien yang menguasai bumi. Jack Harper dipersenjatai dengan senjata futuristik mirip senapan serbu. Properti senjata yang digunakan oleh Jack Harper di dalamnya adalah senapan Bushmaster SCR. Selain itu, pasukan pemberontak yang tadinya disebut sebagai scavenger juga menggunakan senjata dengan tampilan futuristik. Padahal, senjata tersebut aslinya adalah senjata AKM dengan popor yang dihilangkan dan diberi tampilan berwarna hitam. Senjata lain yang digunakan oleh pemberontak adalah senjata sniper Barrett M82A1. Meskipun diberi bagian-bagian tambahan, namun masih terlihat jelas bentuk asli dari M82A1. Dalam film Robocop tahun 1987, Robocop dipersenjatai dengan pistol otomatis yang mampu memberondongkan tembakan. Pistol yang disimpan di paha kanan tersebut diberi nama Auto 9. Aslinya, Auto 9 tersebut adalah pistol Beretta 93R yang diberi tambahan di bagian depannya. Beretta 93R memang pistol yang memiliki kemampuan tembakan otomatis atau rentetan.
Dalam film RoboCop tahun 2014, pistol yang digunakan oleh RoboCop bernama TSR-66, dikenal juga dengan nama NI-408. Selain pistol TSR-66, RoboCop dalam film tahun 2014 juga dipersenjatai dengan senjata M2 Battle Rifle yang diceritakan berkaliber 50. Baik pistol TSR-66 maupun M2 Battle Rifle, keduanya sebenarnya adalah pistol Beretta yang dibungkus dengan casing plastik. Casing tersebut dibuat dengan printer 3 dimensi. Bersetting tahun 2154, film Elysium menampilkan berbagai macam persenjataan futuristik. Beberapa senjata adalah senjata masa kini dengan tambahan aksesoris. Senjata tersebut misalnya adalah AKM, FN Scar, GBZ-97, dan Vector R5. Sedangkan senjata fiktif di dalam film ini, diantaranya adalah senapan serbu yang bernama Couser Crow, yang diceritakan berkaliber 5,25 x 25 mm. Juga, senjata berat yang bernama Jamrail berkaliber 8,75 mm. Kedua senjata ini sepenuhnya fiktif dan tidak ada senjata asli apapun di dalamnya. Semua efek tembakan dibuat dengan CGI. Dalam film Deep Rising, kelompok pembajak kapal pesiar menggunakan senjata yang diberi nama sebagai M1L1 Triple Pulse Assault Rifle. Senjata itu disebut buatan Cina dengan kapasitas peluru 1000 butir, menggunakan 5 laras putar seperti Gatling gun. Tentu saja, di dunia nyata senjata ini tidak ada. Senjata tersebut di dalamnya adalah senjata Calico M955A dengan magazin berbentuk silinder yang mampu memuat 100 butir peluru kaliber 9 mm. Laras yang dikatakan berputar tersebut sebenarnya hanya pajangan, dan jika diperhatikan, tembakan justru keluar dari poros di tengah yang merupakan laras asli senjata. Film Doom yang dirilis tahun 2005 bercerita dengan setting waktu tahun 2046. Senjata utama dalam film tersebut adalah senapan serbu yang dilengkapi dengan pelontar granat. Di samping kanan senjata, terdapat indikator yang menunjukkan jumlah peluru di dalam senjata. Senjata tersebut aslinya adalah senapan serbu G36 yang dibungkus dengan casing plastik dengan bentuk yang terkesan lebih garang dan futuristik. Selain itu, terdapat submachine gun MP5K dan shotgun Benelli M3 yang juga dirubah bentuk luarnya. Untuk senjata berat, terdapat senapan mesin mirip minigun yang dapat dijinjing. Senjata ini bukan Gatling gun atau minigun asli. Di dalamnya adalah senapan mesin Browning M1919. 3 laras putarnya mengelilingi laras asli yang berada di tengah. Total Recall adalah film tahun 1990, kemudian di-remake tahun 2012. Pada versi 90, terdapat banyak senjata dengan bentuk yang terkesan futuristik. Namun demikian, sebagian besar senjata tersebut memang benar-benar ada di dunia nyata. Semisal, pistol Colruyt Hi-Tech atau Guns GA, Calico M950 dan M900, dan Franchi LF57. Tetapi, ada juga senjata fiktifnya, yaitu senapan serbu yang digunakan oleh pasukan Mars Federal Colony. Senjata ini di dalamnya berisi senapan Ruger AC556. Kemudian, ada shotgun Cobra Street Sweeper yang diberi komponen tambahan di bagian atasnya. Pada versi remake tahun 2012, senjata yang digunakan tidak mengalami modifikasi bentuk. Artinya, tidak ada senjata fiktif di dalam film. Meskipun demikian, senjata-senjata yang digunakan bentuknya sudah cukup futuristik. Semisal, pistol Sig Sauer 220 Sport, kemudian revolver Chiaparino 50DS, dan submachine gun Cruise Vector.
Pada episode berikutnya, senjata anti-tank atau di kalangan TNI disebut sebagai senjata lawan tank, disingkat SLT. Kita akan mengulas jenis-jenis senjata anti-tank yang dimiliki TNI, baik yang tanpa kendali maupun yang menggunakan pengendali atau disebut rudal anti-tank. Sampai jumpa.